Hai fans setia ya, hai Muhammaden. Cerita kali ini Isita sedang memberitahu Raman tentang perselingkuhan Rinky dengan pria lain selama Mihir berada di Amerika. Rinky yang mengatakannya sendiri kepadaku. Ini bukan perkata yang mudah, Raman. Dia telah berbohong kepadaku. Apapun yang dia katakan padaku, semuanya itu salah. Aku bertemu dengan laki-laki itu ketika semua orang ke rumahnya Bibi Fami untuk pemujaan Dewa Ganesha. Aku bilang sama Rinky untuk mempertemukan aku dengan pria lain. Lalu Isita menangis sambil teringat dengan Kumar di lingkungan sekitar rumah Fami. Saat itu Isita memarahi Kumar. "Kenapa kamu mengajak Rinky berselingkuh? Dan sekarang kamu malah memeras dia. Kamu tidak boleh melakukan hal ini karena aku akan memberitahu istrimu." "Siapa yang bilang kalau aku mengejar-ngejar dia?" tanya Kumar heran. "Rinky," bentak Isita kesal. "Kamu seharusnya mencari tahu dulu informasinya dengan benar." Rinky menceritakan hal yang sensitif padaku. Dia bilang kalau suaminya sedang pergi jauh dan tidak ada seorang pun yang memberikan perhatian padanya. Aku datang ke sini untuk mengakhiri segalanya. Rinky yang memeras aku. Dia akan memberitahu istriku tentang perselingkuhan ini untuk menghancurkan rumah tanggaku. "Aku ingin Rinky yang menjauhi aku," ujar Kumar kesal. "Aku tahu kalau kamu mempunyai foto-fotonya," balas Instagram. "Dia bohong, baca SMS-nya. Dia yang tidak berperasaan memerasku. Aku harap kamu bisa menjelaskan padanya untuk menjauhi aku. Ini akan menjadi bantuan yang sangat besar untukku," pinta Kumar. Isita segera menelepon Rinky, namun Rinky tidak mengangkat teleponnya. Kemudian Isita mengirimkan SMS kepada Rinky. "Rinky, kamu berbohong padaku. Hasil dari kebohongan ini tidak akan baik." Kemudian Isita berkata pada Kumar kalau Kumar tidak akan bertemu dengan Rinky lagi. Raman kemudian bertanya pada Isita, "Kenapa kamu tidak mengatakan padaku sebelumnya? Kamu tahu kan apa yang terjadi pada Simi? Sekarang masalah ini di luar kendali kita. Aku ingin membahasnya dengan kamu, Raman. Ada satu hal lagi. Aku tidak ingin kita berdua menceritakan hal ini pada keluarga kita dulu," pinta Isita. "Tapi kita harus mengatakan pada mereka kalau Rinky hilang. Polisi akan mencurigai kamu. Rinky akan kehilangan reputasinya. Tapi apa yang kita katakan pada Abhishek?" tanya Isita cemas. "Tidak usah cemas, aku akan mengurusinya," ujar Raman. Abhishek akhirnya bertemu dengan Ashok. "Aku tidak percaya kepadamu. Jika ada yang ingin kamu katakan, kamu bisa mengatakannya. Aku akan mengatakan apa yang aku lihat, Pak Inspektur." Raman dan Rinky bertengkar dan Raman mengancam akan membunuh Rinky. Abhishek tidak percaya dengan ucapan Ashok. "Apa yang sebenarnya ingin kamu katakan?" "Aku kenal siapa Raman. Dia itu orangnya kasar. Aku hanya khawatir saja," ujar Ashok. "Cukup, omong kosong apa ini? Apakah Raman mengatakan padamu kalau dia bertemu dengan Rinky kemarin?" "Kamu bisa tanya sama Raman di mana dia kemarin sekitar jam 5 sore dan bersama siapa." Kalau tidak salah, Raman mengenakan kemeja berwarna hitam dengan setelan jas dan celananya yang berwarna merah marun. Abhishek langsung pergi dari sana. Aku yakin kalau Raman pasti tidak akan mengatakan pada siapapun kalau dia bersama Sagun kemarin, ujar Ashok senang. Di rumah keluarga Bala, Tuan Bala meminta Raman untuk menelpon Mihir dan mencari tahu Rinky. Tapi kenapa Abhishek membawa Isita ke kantor polisi? Apakah itu artinya Isita bertanggung jawab atas hilangnya Rinky? Iya, tapi mungkin aku telah keliru. Penyelidikan masih berjalan dan kami telah mendapatkan saksi mata. Rupanya Raman dan Rinky bertengkar di jalan dan Raman mengancam hendak membunuh Rinky, ujar Abhishek yang tiba-tiba muncul di sana. "Apakah kamu sudah gila, Abhishek? Siapa yang mengatakan semua ini?"
Tanya Raman heran. Semua orang tertegun mendengar penjelasan Abhishek. Mereka terpengarah dan tidak percaya. Aku tidak bisa mengungkapkan kasus ini, tapi tolong katakan padaku, Raman, di mana kamu kemarin? Saat itu Raman hendak mengatakannya, tapi tiba-tiba teringat ketika dirinya menyelamatkan Sagun di ruang pendingin. Aku tidak bisa mengatakannya pada Abhishek. Tapi apa yang akan Ishita pikirkan? Manoj sangat mencintai Sagun. Manoj dan Ishita tidak boleh terluka hatinya. Batin Raman cemas. Aku kemarin ada meeting dengan siapa? Tanya Abhishek lagi. Aku tidak bertemu dengan Rinki. Apakah kamu akan setuju begitu saja jika ada seseorang yang mengatakan sesuatu padamu? Tapi Rinki bilang, Raman, tugasku adalah mencarinya. Apakah kamu bisa mengenakan kemeja hitam dengan setelan jas celana merah marun? Sahut Abhishek menimpali ucapan Raman. Iya, kenapa? Saksi mata kami mengatakan hal ini. Raman mulai kesal. Apakah kamu sudah kurang waras? Siapapun bisa mengenakan pakaian seperti itu. Kenapa aku harus melakukan hal ini? Tanya Raman kesal. Raman, katakan saja yang sebenarnya. Ishita menyela. Kamu percaya kepadaku kan? Aku tidak bertemu dengan Rinki, bentak Raman. Akhirnya Raman pergi bersama Abhishek. Asok menatap mereka dari kejauhan sambil tersenyum. Kemudian Asok menyuruh anak buahnya untuk memberikan paket yang dibawanya itu ke Ishita. Raman baru saja menyelamatkan Sagun. Sekarang bagaimana CD ini akan mempengaruhi Ishita? Kita lihat saja. Kemudian orang suruhan Asok segera mengirimkan paket itu ke rumah keluarga Bala. Sesampainya di sana, Nilu memintanya untuk menunggu. Saat itu Ishita sedang menenangkan Nyonya Bala sambil berpikir kalau ibu mertuanya ini tidak tahu tentang perselingkuhan Rinki. Nilu menemui Ishita dan memberitahu kalau di luar ada kurir yang membawa paket untuk Ishita. Ishita bergegas keluar dan menemui kurir tersebut lalu menerima paket darinya yang tidak ada nama maupun alamat pengirim. Ishita merasa heran. Kemudian Ishita memutar CD yang diterimanya itu. Ishita terkejut bukan main ketika melihat Raman dan Sagun sedang berada di ruang pendingin. Dan Raman mulai semakin mendekat ke Sagun sambil memeluknya dan menciumnya. Ishita teringat pada ucapan Raman sambil menangis. Aku yakin pasti ada alasan di balik semua ini. Raman tidak mungkin mengkhianati aku. Tapi kenapa dia tidak mengatakannya padaku? Ishita kembali menangis sambil teringat akan Raman. Nyonya Bala mencegah suaminya pergi ke kantor polisi. Rinki menghilang dan sekarang Raman dibawa ke sana untuk diinterogasi. Biar aku saja yang ke sana. Lebih baik kita tinggal di rumah saja. Seperti yang dikatakan oleh Abhishek tadi, kita pasti akan mendapat telepon dari seseorang yang meminta uang tebusan kalau Rinki diculik. Ujar Tuan Bala menimpali ucapan istrinya. Biar aku yang mengurusi Abhishek. Nyonya Bala tetap pergi ke kantor polisi. Sementara itu Ishita masih menangis sambil berkata, Raman tidak mungkin melakukan hal ini. Ishita kemudian memutar lagi CD itu dan dilihatnya kapan rekaman ini dibuat dan ternyata jam 5 sore. Dalam hati Ishita berkata, Abhishek mengira kalau Raman bertemu dengan Rinki pada jam 5 sore. Ternyata Raman sedang bersama Sagun, batin Ishita. Di kantor polisi, Abhishek meminta Raman untuk tidak menyulitkan mereka dan menjawab pertanyaannya dengan benar. Ada masalah apa denganmu, Abhishek? Aku tahu kalau kamu berbohong, Raman. Saat itu Nyonya Bala datang ke sana dan langsung membela Raman. Nyonya Bala memarahi Abhishek. Raman dan Ishita bisa saja memberinya nyawa mereka dan kamu bisa seperti ini, bentak Nyonya Bala. Saat itu Ishita datang juga ke kantor polisi dan berkata, Abhishek, saksimu itu yang bohong. Sama kamu, Raman ada di suatu tempat pada jam 5 sore kemarin dan orang itu bukan Rinki. Semua orang tertegun dengan ucapan Ishita, terutama Raman.